Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar fungsi rekursif pada pemrograman Python. Fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu basis dan recurrence. Basis adalah bagian yang berisi kasus yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga yang menghentikan fungsi rekursif. Sedangkan recurrence merupakan bagian yang mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri. Kasus yang menerapkan fungsi recurrence adalah menghitung nilai faktorial suatu bilangan. Contoh yang pertama, kita akan menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan tanpa menggunakan fungsi recurrent. Misalnya kita buat fungsi dengan nama faktorial dengan parameter n. Kita akan menghitung nilai faktorial suatu bilangan menggunakan perulangan. Kemudian terdapat nilai balik yang akan mengembalikan nilai faktorial. Kemudian kita panggil fungsi faktorial dengan melewatkan argumen berupa bilangan yang ingin kita ketahui nilai faktorialnya. Kemudian hasilnya akan kita tampilkan menggunakan perintah print. Jika dijalankan, hasilnya seperti ini. Pada kode cell, terdapat kode program untuk menghitung nilai rekursif suatu bilangan. Ketika run cell dijalankan, interpreter memeriksa dan memberi nilai pada variabel hasil. Kemudian perulangan dijalankan untuk menghasilkan nilai faktorial dengan mengalihkan variabel hasil dan variabel i pada setiap perulangan, dan hasilnya disimpan pada variabel hasil. Perulangan dijalankan tergantung dari batas akhir fungsi range yang nilainya disimpan pada variabel i. Nilai dari variabel lokal hasil digunakan sebagai nilai balikan fungsi dan diterima oleh variabel global hasil. Setelah proses interpretasi selesai, nilai faktorial ditampilkan pada output kode cell. Lalu bagaimana jika kita menggunakan fungsi recurrence untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan? Kita buat fungsi dengan nama faktorial dengan parameter n. Kemudian nilai dari parameter n akan kita periksa. Apabila nilai dari parameter n sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai balikan 1. Tetapi apabila nilai dari parameter n tidak sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai balikan n dikali pemanggilan fungsi faktorial dengan melewatkan parameter n dikurang 1. Kemudian kita panggil fungsi faktorial dengan melewatkan argumen suatu bilangan yang ingin kita ketahui nilai faktorialnya. Kemudian hasilnya akan kita tampilkan menggunakan perintah print. Apabila kita jalankan, hasilnya seperti ini. Pada kode cell terdapat kode program menghitung nilai faktorial suatu bilangan dengan menggunakan fungsi rekursif. Ketika run cell dijalankan, fungsi faktorial diproses terlebih dahulu oleh interpreter. Ketika argumen dilewatkan pada saat pemanggilan fungsi faktorial, nilai dari argumen diterima oleh parameter n. Pada fungsi faktorial, nilai dari parameter n diperiksa. Pada keadaan pertama nilai parameter n bernilai 5, maka yang dieksekusi adalah perintah else yang merupakan fungsi recurrence dari fungsi faktorial. Pada perintah else, fungsi faktorial akan dipanggil berulang-ulang dengan setiap pemanggilan nilai dari argumen yang dilewatkan dikurangi 1. Perintah if sebagai basis akan dieksekusi ketika argumen yang dilewatkan pada pemanggilan fungsi rekursif sama dengan 0. Basis menghentikan fungsi faktorial dan mengembalikan nilai faktorial. Setelah proses interpretasi nilai faktorial ditampilkan pada output kode cell. Demikian pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.